Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi ke salah seorang tokoh Betawi, Bang Eki itu. Assalamualaikum Bang Eki. Waalaikumsalam. Makin ganteng aja Bang kita ini. Emang udah dari lahir. Dari lahir gitu ya. Udah dibrojolin tuh Oh, udah. gitu. Nyane bilang, "Waduh, ini ganteng nih," katanya gitu, Bang. Gitu ya. Ya katanya aneh aja sih. Tapi aneh melihat begitu juga Bang. Dan salah satu hal yang mungkin membanggakan buat saya sebagai anak Betawi, jadi bukan cuma ganteng, abang tuh. Saya melihat abang peduli kepada Betawi, Allah. Amin. khususnya seni budaya Betawi. Amin, amin. Jadi kita melihat bahwa biarkan teman-teman saudara-saudara kita yang penggiat-penggiat silat ini dengan mengatasnamakan Jawara Betawi ini masing-masing punya visi dan misi yang masing-masing memiliki tujuan gitu. Ada yang bilang jaga ulama, jaga kampung dan seterusnya. Nah, ini lupa dengan spirit dasarnya gitu. Spirit dasarnya bahwa perguruan-perguruan aliran-aliran silat Betawi ini kan luar biasa potensinya dan banyak, bahkan jenis-jenis aliran silat Betawi itu di atas 50 sampai 100-an lebih begitu. Ya, 360-an itu kalau diiris-iris misalnya beksi aja mungkin udah bisa ada beberapa aliran beksi begitu. Cingkrik pun begitu, ada beberapa aliran ketika memang ada gurunya pegang ditambah dan jadi cingkrik siapa. Baik itu juga ada beberapa jenis aliran silat lain, bahkan trok-tok misalnya, siliwa dan seterusnya lah. Nah ini sayang kalau potensi ini dengan irisannya adalah bahwa perda dan pergubnya ini nanti bisa terakomodir dari situ, maka kita melihat perlu dibentuk atau perlu juga dibangun sebuah rumah besar, sebuah rumah himpunan dari berbagai macam perguruan dan aliran silat tradisi Betawi. Dan alhamdulillah itu memang muncul awal-awalnya itu memang dari teman-teman saudara-saudara ya dari Beksi Kongres Pulau sebenarnya. Yang datang ke rumah pada saat itu, datang ke rumah, gimana ya Bang? Terus kita bilang bahwa jangan lagi pakai nama Jawara, jangan lagi pakai nama-nama yang sifatnya, karena itu udah ada, saya bilang itu udah ada. Pakailah satu ikatan, satu perkumpulan yang memang tujuannya adalah ini sebagai rumah besarnya dan berpikir berbuat untuk bagaimana kelangsungan terus menerus silat tradisi kita gitu. Jangan sampai ada yang klaim nanti. Kalau udah ada yang klaim kan bahaya gitu. Contoh misalnya ada kuliner yang diklaim oleh Malaysia kan pernah. Lalu batik juga diklaim oleh negara lain gitu. Nah ini jangan sampai silat tradisi kita Betawi ada yang klaim. Makanya kita benar-benar harus punya satu misi yang jelas. Berjalan di situ kita deklarasikan, lalu alhamdulillah mulai banyak melihat begitu. Dan gelar pertama sebagai bentuk pembuktian bahwa silat Betawi kami ada itu kita gelar 24 jam nonstop. Gebrakan awal menganggap bahwa kita masih ada gitu. Betawi ini masih ada, Betawi ini masih menjaga tradisi silatnya gitu. Nah, itu di Museum Fathahillah. Museum Fathahillah di Kota Tua, di mana itu memang banyak yang kontroversi pada saat itu karena pemerintahan pada saat itu masih transisi, jadi pemerintahan DKI masih transisi dan itu perjuangannya Masya Allah tuh. Begitu kita gelar 24 jam nonstop di 2017 bulan Desember, itu berhasil alhamdulillah. Ada semua peserta dari para pesilat-pesilat Betawi
perguruan-perguruan itu kurang lebih 180 peserta, 180 PDKI atau pendekar Jabotabek, 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 ya. Jabotabek, bahkan Bogor datang begitu ya, yang punya aliran Betawi. Nah itu rangkaiannya itu di luar dugaan kita ya, di luar dugaan kita bahwa ternyata memang begitu cinta orang-orang Betawi, apalagi guru-guru tua yang masih mempertahankan silat tradisi Betawi itu begitu cinta mereka mengirimkan perguruan-perguruannya untuk tampil walaupun cuma durasinya mereka dapat sekitar 5 menit begitu ya. Baik itu dia main tangkas, main golok, main kekuatan masing-masing, main jurus itu transisinya tuh sebenarnya yang rawan itu di antara jam 12 malam sampai jam 4 subuh itu kita rawan karena siapa yang mau main begitu. Artinya karena ini 24 jam nonstop dari jam 3 sore hari Sabtu jam 3 sore sampai tembus ke hari Minggu jam 3 sore. Berarti tengah malamnya itu harus tetap diisi oleh silat-silat Betawi. Nah, alhamdulillah pecah rekor muri, bahkan Jaya Suprana sebagai pemilik muri itu mengatakan bahwa begitu jam 3 tank silat tradisi Betawi ini sudah dilakukan untuk pecah rekor gitu ya. Itu Jaya Suprana seolah-olah bahwa dia kayak hampir nggak percaya gitu, bahkan dia dalam pidatonya menitikan air mata bahwa ini memang harus dipertahankan, dia bilang memang harus dipertahankan dan ini harus dijaga seterusnya. Ini tidak layak dijadikan rekor Indonesia, dia bilang tidak layak dijadikan rekor Indonesia. Kita berpikir pada saat itu, waduh gagal itu ternyata. Mungkin ada penilaian muri yang dianggap kita nggak masuk klasifikasinya. Kita nggak masuk gitu, pernah putus durasinya, misalnya putus 5 menit begitu kosong, nggak ada yang ngisi silat begitu di panggung, kita udah berpikir sedih tuh. Dia gantung berapa detik itu omongan, kita mikir gitu kan, ini tidak layak dijadikan rekor Indonesia, tapi layak dijadikan menjadi rekor dunia, gue bilang begitu. Itu langsung kita bersujud syukur semua, Allahu Akbar. Nah jadi kita rasain bahwa rasanya memang ini berarti kita prasangka baik ya sama Allah, bahwa Allah berarti ridho nih, karena ngumpulin guru-guru tua, ngumpulin guru-guru atau pendekar-pendekar atau jawara-jawara Betawi se-Jabotabek bukan hal yang mudah, ditambah ikhlas dia mengisi. Yang kedua, di tengah malam dia benar-benar ngisi gitu, bela-belain jangan sampai putus. Kalau kata bubar jalan jam 3 pagi gitu ya, jam 3 malam ya selesai udah gitu. Artinya udahlah, ngapain kita begini-begini, bisa juga begitu. Oke Bang, para sahabat semua, apa yang disampaikan sama Bang Teguh Pitung barusan memang menjadi sebuah kebanggaan buat kita khususnya, karena ada track record gitu kan, bahwasanya seni budaya Betawi khususnya silat sudah diupayakan lewat ISBI. Gebrakan pertama itu bahkan orang pihak luar dari Betawi ya yang memiliki rekor muri itu bilang ini khusus, bukan hanya Betawi sebenarnya, ini harusnya tingkat dunia kan gitu kan. Insya Allah. Dan ini Bang, pada umumnya ya, sebagaimana kita tahu, itu kan yang namanya membangun itu Bang. Ini kan Abang sudah membangun dengan kapasitas yang Abang punya gitu kan. Alhamdulillah sudah diakui, tapi kan mempertahankannya lebih sulit Bang. Nah, jadi ketimbang Abang membangun ISBI dan mempertahankan eksistensi ISBI itu, karena ada kesinambungan itu. Nah itu formulasi apa Bang yang Abang pakai sehingga ISBI itu dia harus terus bergulir ke depan gitu, berkembang. Jadi kita tidak mentok hanya di persoalannya kemarin. Apalagi sekarang kan ini sudah memasuki miladnya kelima ya Bang. Iya. Nah paling nggak ini kan mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan nanti
ini juga bisa menjadi pesan positif Bang buat para jawara-jawara para pesilat Betawi gitu kan, khususnya yang memang sudah bergabung di sini. Ya apa? Ibaratnya bumbu masaknya ya, Iya. gitu. Pertama kita pakai ilmu banyak sabar. Banyak sabar dan banyak maklum. Banyak pakai ilmu sabar, ilmu maklum. Kalau ibarat kata nyakitnya tuh kita banyakin ngelus dade gitu bang. Jadi ngadepin orang yang sudah tahunan, orang yang sudah puluhan tahun barangkali menjaga dunia persilatan dengan aliran masing-masing, terus kita ajak bersama, kita ajak untuk bersatu, kita ajak untuk berpikir visi misi ke depan, lebih mengajak berpikir jangan perguruan lo doang yang lo pikirin lagi yang lain begitu, bahwa ini Betawi yang lebih besar yang kita kudu pikirin. Itu memang bukan hal yang mudah, bukan hal yang memang hal yang begitu kita gampang bisa lakuin. Tapi mungkin ini saya yakin bahwa nggak ada sesuatu yang bisa berjalan dengan baik kalau nggak memang ridho Allah. Dari ridho Allah dan juga doa-doa. Bisa jadi juga, saya juga meyakini bahwa kan begini, yang namanya belajar silat Betawi ini orang bilang sebenarnya silat keramat. Jadi kalau kita nggak sentuh dengan sesuatu yang nilai agama gitu ya, mereka kan mau ngambilnya aja tuh, ambil langkahnya aja itu semua ada zikirnya. Jadi emang semua tuh ada satu kesatuan. Jadi memang mungkin karena kita tegak lurus, kita juga niat ikhlas, niat baik ya, jadi itu sambil berjalan dan itu datang sendiri bang, datang sendiri dan memang mereka ketemu tuh takzim begitu ya, dan memang pingin bergabung dan pingin mendapat arahan, mendapat bimbingan. Saya yakin sebenarnya mereka ini juga orang-orang yang nggak bodoh gitu, dan ini Betawi memang harus dimulai bang, harus dimulain karena sebenarnya kalau kita cerita Betawi justru mereka sebagai ujung tombak. Bahkan kalau ada perguruan itu dia bisa merambah keluar, dia bikin palang pintu. Nah, ketika dia palang pintunya itu diterima oleh masyarakat, dipanggil untuk hajatan atau untuk acara-acara seremoni, dia berbenah diri untuk bisa bagus membawa seni Betawi sampai ke tingkat-tingkat kampung. Di kampung-kampung dia dengan tampil palang pintu kan itu berarti ujung tombak orang kita, orang Betawi. Lewat dia orang jadi tahu, oh ini Betawi, ini adat istiadatnya. Jadi nggak duduk cuman kita ngaku Betawi di level elit, tapi nggak dipikirin sampai orang-orang yang di bawah. Kadang-kadang teman-teman saudara-saudara kita yang di Betawi itu yang bawa-bawa palang pintu, yang bajunya udah belel, kancingnya udah pada putus. Nah ini yang kita jadi perhatian, dan alhamdulillah Pemda itu kan sebenarnya bukan nggak mau perhatian, tapi ada satu legalitas, ada yang bisa bertanggung jawab, lalu ada satu kegiatan-kegiatan yang dilihat dulu positif atau tidak. Nah, hal transisi ini kadang-kadang perguruan ini ada yang pengen cepet instan. Kalau gua gabung di lo, gua dapat apa? Ada yang begitu modelnya. Nah, sama sekali kita nggak kepengen orang-orang yang begitu tuh jadi beban pikiran kita. Bahwa dalam perjalanan ini pun akhirnya kita banyak yang dipercaya. Ketika memang kita bawa bahwa organisasi silat ini nggak hanya sekedar kita main pukul, nggak hanya sekedar kejawaraan yang ditonjolin, tapi secara intelektual, secara kompromi, secara negosiasi kita harus punya. Nah disinilah dalam bentuk-bentuk kekinian, dalam bentuk proposal, dalam bentuk entertain, dalam bentuk
agar orang lain melihatnya enak begitu. Dan mungkin itu Bang bisa kita mulai dari generasi mudanya. Mungkin kalau generasi tuanya udah. Nah Abang sendiri kan tadi bilang kalau bicara silat Betawi itu keramat Bang. Karena memang Betawi itu kan jelas lah setelah lo ngaji di Lekar lo kelihatan main pukulan. Itu kan dulu memang dalam rangka menjaga kampung kan. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman itu kan juga tentu tanggung jawab moralnya juga lebih luas lagi kan. Nah kapasitas Abang kebetulan Abang juga di Bamus Betawi sebagai wakil ketua yang membidangi masalah wakil ketua umum yang membidangi masalah agama juga kan ya? Iya, agama, sosial, lingkungan, pendidikan. Nah, itu kan sebenarnya modal dasar yang kuat juga. Bagaimana Abang di ISBI ini bisa menjadi jembatan Bang buat teman-teman yang di bawah nih Bang. Karena apa? Karena bicara perda saja mereka kan sebenarnya juga harus dikasih tahu batasan-batasannya Bang. Terus manfaatnya buat mereka kan gitu. Itulah yang memang banyak orang-orang kita itu malas belajar itu gimana? Bukan malas pelajarin, jadi masih ada hawa-hawa instan tadi. Jadi dia maunya ya udah kalau gue gabung situ gue manfaatnya apa, terus udah pengennya tuh cepet dapet gitu. Artinya gue dapet apa nih begini-begini gitu. Berarti apalagi yang ukurannya misalnya ukuran materi gitu ya, ukuran materi misalnya bentuk dana pembinaan misalnya atau bentuk fasilitas. Padahal sebenarnya kita ini sebenarnya ada organisasi yang sifatnya kumpul-kumpul juga begitu untuk perguruan atau sanggar. Saya bilang mau seberapa lama, mau seberapa kuat ente bisa bertahan tidak bermitra dengan Pemda, dengan pemerintah daerah. Karena memang pemerintah daerah dananya itu memang untuk khusus untuk pembinaan, untuk pelestarian misalnya. Jadi kalau ente karena cuman nggak ngerti, mendingan belajar gitu. Nggak ngerti Bang, masuk caranya bagaimana, ininya gimana, prosedurnya gimana. Nah itu kadang-kadang memang Pemda tuh bikin lama birokrasinya apa semua, jadi itu nggak ketemu sama sifat-sifat psikologi orang Betawi yang kepengen cepet aja, udah nggak usah ribet begitu kan. Nah ini memang harus digeser pemikiran ini pelan-pelan. Jadi saya melihat kurang sabar. Langkah awal ini untuk ISBI yang terpenting tuh bagaimana merubah paradigma cara berpikir Bang ya. Begitu Iya, kira-kira. melakukan penggeseran. Dan itu masya Allah Bang, aneh ngerasain bener, ngerasain pimpinan perguruan yang tadinya bagus tiba-tiba dek mental keluar gitu. Apalagi nggak ada angin, nggak ada hujan, cuman gara-gara misalnya seolah-olah saya pilih kasih gitu, seolah-olah saya merhatiin perguruan yang ini, seolah-olah padahal itu semua kan dalam bentuk organisasi semua sama rata, semua sama haknya begitu. Dan nggak ada yang merasa paling tua, nggak ada yang merasa paling jago, karena kita prinsipnya begitu di ISBI itu, jangan ada merasa kita paling jago, kita paling tua ibaratnya perguruannya dan seterusnya. Jadi semua selama mereka cinta dengan dunia persilatan Betawi, ya itu adalah keluarga besar kita gitu. Nah ini berjalan ada beberapa prestasi yang udah diukir selain dari 24 jam nonstop. Pernah kita juga di Asian Games kemarin 2018 di Asian Games, karena tuan rumahnya Jakarta, kita minta penyelenggara Asian Games untuk melibatkan silat Betawi, karena di dalam rundown pembukaan Asian Games itu nggak ada sama sekali, penampilan Betawi. Yang ada pada saat itu Aceh sama Papua, kolosal. Jadi kita agak ngambek dikit waktu itu datang ke panitia Inasgok di Senayan. Jadi saya bilang, ente pembukaannya di tanah Betawi, saya bilang di Senayan, di Gelora Bung Karno. Kalau ente tahu, ane bilang kalau GBK itu adalah sumbangan dari orang Betawi, yang mana Soekarno pada saat itu minta ngomong sama tokoh-tokoh Betawi daerah Senayan, itu minta pengertiannya untuk dibangun satu stadion utama
Mereka ngerti orang-orang Betawi karena ini untuk pembangunan Indonesia, untuk pembangunan Jakarta. Mereka minggir semua. Nah sekarang ini udah bagus tempatnya, udah internasional. Kenapa acara Asian Games yang sifatnya internasional orang Betawi nggak dimunculin gitu? Perang itu waktu pada saat itu sama IO-nya, pihak panitia. Akhirnya dia bilang alasan inilah IO-nya orang luar negeri dan seterusnya. Jadi ibaratnya kontennya isinya itu bukan dia yang kemauannya ngomong alasan-alasan begitu. Ya kita bilang kan pasti ente lah yang ngajuin semua acara, mana kontennya pasti ente acaranya yang ngajuin. Yang ono mungkin mendesain aja orang luar negeri. Tapi akhirnya diterima, kita dengan niat tulus kita, dengan ikhlas karena nggak kepengen kita mau ada unsur-unsur lain, kita cuman kepengen Betawi ditampilin begitu. Alhamdulillah diterima untuk di penutupan. Nanti penutupan deh ya Bang Eki ya, kita seremoninya karena lebih ke charity katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Begitu kita persiapan penutupan, ternyata pihak Asian Games nelfon lagi minta Pak, ini kita kan pembukaannya tanggal 18 Agustus. Tanggal 17 Agustus ada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Obor dari luar, obor Asian Games mau masuk ke Istana Negara. Jadi Bang Eki bisa nggak yang silat kolosalnya tampil untuk menyambut obor itu? Masya Allah kita pikir, kita nggak pernah mikir ke situ tuh. Jadi Allah kasih bonus, Mungkin ini saya bilang sama teman-teman perguruan, Anda bilang kita sekarang untuk urusan budaya jangan ngelihat politik, saya bilang. Ini dalam sejarah dari zaman Soekarno presiden sampai hari ini saya bilang silat Betawi belum pernah tampil di Istana Negara, di Istana Presiden. Dan ini pun di hari kemerdekaan. Jadi menurut saya ini hari sakral, saya bilang. Mudah-mudahan tujuan kita buat budaya, tujuan kita buat ngangkat harkat martabat Betawi, tampil di depan dubes-dubes, di depan para menteri, begitu kan. Ayo deh bismillah. Satu lagi saya kasih pemahaman lagi ke teman-teman perguruan, saya bilang jangan-jangan yang ngundang, saya bilang yang ngundang jangan ente yang lihat, saya bilang yang kelihatan hari ini. Jangan-jangan leluhur-leluhur ente ini semua yang ngebawain, anda bilang yang ngebawain silat kita masing-masing. Ada Sabeni, ada Beksi, ada Cingkrik, ada Protok, apa macam-macam. Ini dulu dia pada berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang udah merdeka, dia lihat anak cucunya, anda bilang dia pengen lihat di hari kemerdekaan anak cucunya main. Jangan-jangan mereka yang undang. Ini karena hari sakral, hari kemerdekaan. Ya udah tuh oke, begini gitu. Dan itu semua ini transparan. Dikasihnya sama istana sekian, ininya begini, udah semua dibuka. Jadi dibikin baju, ispi, apa semua macam-macam. Nah, apa yang abang lakukan dan abang upayakan gitu kan? Ya tentu juga atas support teman-teman ya, karena kita bertanggung jawab moral ya kepada mereka ya. Itu kan paling tidak sudah dicatat dengan tinta emas dalam sejarah bagi teman-teman yang paham gitu. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini juga memberikan informasi Bang, kepada teman-teman yang belum paham gitu. Bagaimana Bang Eki selaku pengurus Bamus Betawi, selaku ketua ISBI gitu kan, itu konsen untuk memajukan seni dan budaya Betawi, khususnya silat kan gitu kan. Apalagi berkaitan kita kan sudah punya payung hukum Bang ya. Dan memang seperti Abang bilang tadi, merubah paradigma berpikir itu kan membutuhkan waktu yang agak panjang ya. Jadi nggak panjang mentang gitu kan. Jadi memang untuk maju bersama yang awal sekali kalau menurut Ane mungkin kita bisa hilangkan unsur kecurigaan itu Bang ya. Prasangka baik. Iya, jadi kita berprasangka baik, jangan berprasangka buruk kan. Jadi dengan berprasangka baik, insya Allah yang Bang itu dicontohkan, maksudnya untuk penutupan oke, gue terima ketika nggak ada, malah pembukaan dikasih dan di Istana Negara. Iya, kan? Itu kan buah dari keikhlasan kita kan. Benar. Seharusnya ini juga kan menjadi catatan. Kita nggak kepikir ke situ. Iya, itu catatan buat teman-teman. Oke Bang, yang terakhir mungkin ada sepatah dua patah kata buat teman-teman para pesilat Bang ya. Dalam rangka melestarikan seni dan budaya berkaitan dengan payung hukum Perda Bang,
yang sekarang juga seperti kayaknya belum bisa dirasakan manfaatnya teman-teman. Itu bisa faktor apa tuh? Kenapa bisa menyampaikan? Ya sebenarnya memang proses perda dan pergub ini memang belum terasa langsung manfaat ya. Mungkin kalau bentuk-bentuk ornamen begitu ya di Jakarta, nilai-nilai strategis itu kita ngelihatnya sudah ada terasa gitu. Terasa ada ya. Ya saya cuma kepingin teman-teman semua, ayo deh. Zaman udah beda. Zaman berbeda, iya. Zaman udah Tantangan beda. Zaman udah beda, tantangan beda. Kita berpikir intelektual, walaupun misalnya kita Betawi banyak orang bilang jarang yang orang pinternya atau ibarat kata sekolahnya tinggi begitu ya. Tapi saya yakin ada setiap sifat manusia yang diturunkan oleh Allah itu masing-masing punya kelebihan. Masing-masing juga kita bagaimana bisa menggali itu. Nah, di sini pemerintah daerah pada porsinya kalau dia bisa dianggap legalitasnya jelas, berdomisili misalnya, lalu jelas arah kegiatannya begitu, itu udah pasti akan terasa. Kalau yang belum terasa, sabar aja, sabar dan pasti. Atau kalau yang belum terasa, coba kita introspeksi diri. Nah, kita benahi, kita benahi diri kita. Begitu tuh. Enggak, maksudnya kalau saya kenapa ngomong kayak begitu gitu ya. Jadi sebagaimana yang Bang Eki utarakan para sahabat semua, untuk mengaktualisasikan kemampuan diri ya memang harus dari kita. Karena orang menilai kita itu dari apa yang kita lakukan kan gitu. Jadi memang jangan pernah sekali-sekali kita menggantungkan kesuksesan kita kepada orang lain. Karena orang lain itu sedang sibuk untuk kesuksesan sendiri. Iyalah. Bisa. Jadi kalau misalnya kita sudah bergabung di ISBI atau teman-teman yang lain sudah bergabung yang di mana, yuk yang tadi Bang Eki bilang bahwa misalnya setiap kita itu kan diberikan kelebihan, Bang. Yeah. Bagaimana kelebihan itu kita bisa aktualisasikan, sementara kekurangan itu bukan kita jadikan hambatan, tapi kita saling mengisi dengan yang lain kan. Insya Allah kebersamaan itu bisa terrealisasi dengan baik dan hasilnya baik. Nah, ini juga sudah dibuktikan oleh Bang Eki itu. Jadi satu hal saya tambahin buat saudara-saudara kita khususon para penggiat silat atau jawara atau para guru-guru banyak menggali diri, introspeksi, dan kita terbuka. Jadi jangan sampai kita suuzon dengan apa yang sudah dilakukan dengan teman-teman yang lain. Padahal selama itu mengatasnamakan Betawi dan itu buat kemaslahatan Betawi, prasangka baik aja, prasangka baik dan sabar, banyak sabar. Ya memang kita segala sesuatunya ujian, tantangan pasti ada. Nah kita mau seujon terus nggak begitu? Kalau emang udah ngaku sebagai kita berazam diri kita bahwa ini kita mau Betawi, kita mau angkat begini-begini, ujian pasti ada, tantangan ada, dan itulah nanti pasti akan hasilnya berbuah baik, berbuah manis, dan Allah nggak tidur urusan begitu. Dan Betawi nggak bisa disembarangin bawa-bawa ke politik, bawa-bawa ke sono sini buat kepentingan sendiri. Jadi sebelum kita ada orang lain, sebelum kita ada orang tua kita yang udah nggak ada sekarang, mereka nih doa-doanya tuh Masya Allah. Jadi nggak bisa kita dibawa-bawa dengan urusan-urusan ini. Kalau memang mereka juga ridho, mereka ikhlas, Insya Allah jalan kita semua lurus, dijagain nama dia. Dan dipayungi keberkahan, Bang ya. Dipayungin keberkahan, Masya Allah, amin. Begitulah kira-kira. Nah, para sahabat sekalian, mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa menambah wawasan kita tentang seni budaya Betawi, bisa menambah kecintaan kita, sehingga kita siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan mata. Karena pada hakikatnya tantangan yang Allah berikan itu kan untuk menguji kemanusiaan kita itu sendiri. Semakin bagus kemanusiaan kita sendiri, tentu ujiannya semakin berat kan. Betul. Ujian Bang Eki sama saya beda.
Karena apa? Emang makomnya beda kan gitu kan. Kalau saya ngurusnya Betawi di Facebook, nah beliau di Bagus Betawi kan begitu. Di mana beliau memang harus bertemu dengan tokoh-tokoh di luar Betawi yang kadang-kadang beliau harus bertindak keras demi Betawi kan gitu Bang ya. Amin. Sebagaimana Abang telah mencontohkan dengan EO Asian Games. Asian Games kan. Kalau Abang nggak berkeras, tentu kan dianggap enteng juga Bang. Iya. Nah, jadi memang adat keras itu penting, tapi sesuaikan pada tempatnya. Betul. Jangan Betul, mentang-mentang kira-kira. Betawi, di mana aja kita mau keras, nggak bisa Iya, juga ya Bang. betul. Kadang-kadang ada lembeknya. Oke, dalam kesempatan ini saya mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung Bang ya, atau pertanyaan-pertanyaan saya agak melenceng gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Eki. Ya, Semoga Makasih banyak. Bang. Amin, amin. Abang nggak pernah merasa lelah untuk Amin. berjuang terus Insya Allah. buat Betawi Bang ya. Amin. Karena memang Betawi membutuhkan orang-orang seperti Abang Amin. yang siap bekerja sama dengan pihak manapun demi kemajuan Betawi. Amin, amin. Berkah. Amin ya Allah.